Sedot. Oke, boys. Bab 2291 Lulinger setuju. Lulinger memberikan penjelasan yang sangat masuk akal. Sebagai raja para elf, cermin Jiu Jiu Gui tidak bisa menghilang dalam jarak 100 meter dariku. Jika menghilang, para elf akan menjadi gelisah. Sesuatu yang merugikan orang-orang karena masalah ini. Gadis Hua, kamu pasti seperti aku. Tidakkah kamu ingin melihat ini terjadi? Hua Duo terdiam. Dari perubahan kata-kata Lulinger, dia pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa pihak lain tidak berbohong. Tapi kemudian saya memikirkannya, saat ini, mereka tidak tahu kapan segelnya akan rusak seluruhnya. Li Fugui telah lama menjaga Lulinger di sisinya, dan dia telah lama mencintainya, bukankah? Jika Lulinger hanyalah gadis biasa, dengan kata lain, seperti Yu Zhen, dia adalah murid sekte tersebut. Bahkan jika Li Fugui benar-benar ingin menjadi pacar Lulinger, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi untuk saat ini, Lulinger adalah Raja Elf. Apalagi fisiknya masih seperti rusa Sika, setiap kali dia memikirkan hal ini, Hua Duo tidak bisa menahan merinding di sekujur tubuhnya. Tapi sekarang, di depan Lulinger, Hua Duo tidak bisa berkata banyak. Lagi pula, mereka baru saja meminjamkan 99 cermin kembali, yang melambangkan status Raja Peri. Bukankah tidak berterima kasih jika dia berdiri dan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab sekarang? Dengan pemikiran ini, untuk menghindari eskalasi lebih lanjut hubungan antara Li Fugui dan Lulinger, Hua Duo memutuskan untuk mengatasi masalah ini sejak awal. Nona Lu, terima kasih telah memberi kami cermin Jiu Jiu Gui hari ini. Tapi sebelum itu, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Lulinger bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis Hua, apa maksudmu? Baiklah. Jangan panggil aku gadis penjual bunga lagi. 3 kata ini tidak terlalu bagus. Jika kamu benar-benar ingin memanggilku, panggil saja aku Duo. Nona Lu tersenyum dan berkata, tentu saja tidak masalah. Oh, ngomong-ngomong, Nona Duo, apakah ini yang ingin Anda katakan? Hua Duo melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, tentu saja tidak, saya sedang membicarakan hal lain. Hua Duo berkata terus terang, saya pikir kalian berdua akan bersama setiap hari untuk waktu yang lama. Bagaimana jika perasaan berkembang? Lulinger berkata dengan senyuman tidak setuju. Jika perasaan muncul, bukankah cukup bagi kita untuk bersama? Beberapa garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Hua Duo. Li Fugui melihat perubahan ekspresi wajah Hua Duo. Dia buru-buru tersenyum pada Lulinger di sebelahnya dan berkata, Nona Lu, kalau begitu, kamu keluar dulu dan tunggu kami di ruang konferensi. Ketika hanya Li Fugui dan Hua Duo yang tersisa di ruangan itu, Li Fugui berbicara lebih dulu dan berkata dengan serius kepada Hua Duo, Duo, saya tahu apa yang Anda pikirkan sekarang, tapi menurut saya Anda harus yakin. Saya telah mengatakannya sebelumnya namun, tidak mungkin bagi Lulinger dan saya memiliki situasi yang Anda pikirkan. Wajah Hua Duo memerah. Dia berkata tanpa daya, Fugui, bukan berarti aku tidak akan membiarkanmu menemukan seorang wanita. Kau tahu, Lulinger adalah rusa Sika, kalian berdua bersama, aku benar-benar. Li Fugui terhibur dengan kata-kata Hua Duo, dia tersenyum santai dan berkata, Oke, apakah saya masih tahu apa yang Anda pikirkan? Jangan khawatir, saya pasti tidak akan melakukan apapun yang tidak Anda sukai. Ngomong-ngomong, ayo keluar dan mendiskusikan hal lain pertama. Ayo kita lakukan. Meskipun kita telah memperoleh 99 cermin kembali, masih banyak hal yang menunggu kita di luar. Mendengar ini,
Hua Duo mencoba yang terbaik untuk memikirkan kembali dan mengikuti Li Fugui keluar. Tapi begitu mereka berdua sampai di pintu, Hua Duo berbalik lagi dan berbisik kepada Li Fugui. Fugui, maukah kamu menyalahkanku? Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kenapa harus aku menyalahkanmu? Percayalah padaku. Jika demikian, aku hanya akan menerimanya jika kamu setuju bahwa aku akan bersama Lu Ling'er hari itu. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan pernah bersamanya. Setelah itu Li Fugui mengatakan ini, Hua Duo mengangguk setuju. Segera, keduanya kembali ke ruang konferensi, baru saja masuk ke pintu. Chang Qiong dan yang lainnya memandang Li Fugui. Ibu Pertiwi tersenyum dan bertanya, Fugui, ada apa dengan matamu? Li Fugui tersenyum santai dan berkata, sekarang kita telah mendapatkan cermin pengembalian 99, yang terutama akan kita tangani dua hal selanjutnya. Hal pertama adalah mengembalikan kampus Universitas Yanjing ke keadaan normal secepat mungkin. Hal kedua adalah bekerja sama dengan Nona Lu untuk menyingkirkan semua elf di kampus. Kirim mereka dengan selamat ke desa Xiaoxi. Setelah dua hal ini selesai, kita dapat kembali ke desa Xiaoxi dan membuka segel 6 sekte utama. Chang Qiong berdiri dan berkata sambil tersenyum, masalah ini mudah ditangani sekarang. Kami telah menangkap semuanya 4 keluarga besar di Beijing. Saya pikir dengan kekuatan mereka, tidak akan menjadi masalah besar untuk mengembalikan Universitas Yanjing seperti semula dalam 1 hari, bukan? Li Fugui tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia melihat ke Hua Duo di sebelahnya. Duo, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda dan saudara Chang Qiong untuk ditangani bersama. Kemudian Anda pergi menghubungi keluarga Ning dan meminta keluarga Ning untuk maju dan memperbaiki yang rusak sebagai secepat mungkin. Gedung-gedung tinggi dan beberapa fasilitas di kampus telah diperbaiki. Aku, Ibu Pertiwi, Jenny, dan yang lainnya harus mengumpulkan peri itu terlebih dahulu dan mencoba mengirimkannya kembali ke desa Xiaoxi. Kirimkan kembali ke desa Xiaoxi dalam 2 hari. Masalah ini selesai. Hua Duo tidak menolak, dia juga mengetahuinya. Sekarang Sister Ming telah setuju Li Fugui mengirim para elf ke desa Xiaoxi, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dengan pemikiran ini, Hua Duo mengangguk dan berkata, oke, Chang Qiong dan aku akan pergi ke rumah Ning sekarang. Aku serahkan kampus padamu dulu. Setelah Hua Duo dan Chang Qiong pergi, Li Fugui memandang pria yang duduk di sebelahnya. Dia tersenyum dan bertanya, Nona Lu, apakah ada cara untuk membantu para elf tiba di desa Xiaoxi dengan selamat? Lu Ling'er berkata terus terang, meskipun semua elf ini dapat diubah menjadi cahaya elf, beratnya, tapi tidak akan ada perubahan sama sekali. Jadi ada 2 cara untuk membawa mereka ke desa Xiaoxi. Yang pertama adalah kita memimpin dan membawa mereka sampai ke desa Xiaoxi. Peri, seperti manusia, memiliki pemikiran mandiri. Jika peri tidak terkendali dan melarikan diri ke dunia, akan ada bahaya. Adapun metode kedua, yaitu mengirim mereka ke desa Xiaoxi dengan transportasi manusiamu. Keuntungan mengirim mereka ke sana menggunakan kendaraan adalah Anda dapat menyegel mereka di dalam kendaraan untuk mencegah mereka melarikan diri ke dunia manusia. Li Fugui berpikir sejenak dan bertanya dengan serius, bolehkah terbang? Lu Ling'er bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah burung besar itu terbang di langit? Tanpa diduga, Ibu Pertiwi berdiri saat ini dan berkata terus terang kepada Li Fugui, Fugui, pesawat jenis apa yang kamu butuhkan? Jika kamu ingin aku melihatnya, lebih baik biarkan Zhen Tianhou mengambil tindakan. Mimpi itu terbangun. Li Fugui menghadapi pengingat Ibu Pertiwi dan berkata sambil tersenyum santai, ya,
Dengan Zentian Roar di sini, pesawat jenis apa yang kita butuhkan? Nona Lu, apa pendapat Anda tentang ini? Anda mencoba mengumpulkan para elf, dan lalu biarkan para elf untuk sementara. Mereka semua bersembunyi di mulut Zentian Roar. Bagaimana kalau melepaskan para elf ketika mereka tiba? Lu Ling'er bertanya, seberapa besar Zentian Roar ini? Li Fugui menjelaskan dengan serius, yang terbesar satu bisa menelan Gunung Tai. Kata Lu Ling'er, dia berkata dengan sedikit gelisah, besar sekali, terbang di langit, saya khawatir itu akan menakuti dunia. Bukan. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kamu dan aku bisa berkendara di belakang Zentian Roar ketika saatnya tiba. Letakkan di punggungmu dan biarkan terbang di atas awan. Aku yakin tidak ada yang akan menyadarinya. Masih khawatir? Kita bisa beroperasi di malam hari. Kedua, keuntungan terbesar menggunakan Zentian Roar adalah lebih cepat, banyak. Dalam waktu kurang dari 1,5 jam, Zentian Hou dapat membawa kita ke desa Xiaoxi. Setelah para elf ditempatkan di Tiewawa dan segelnya dipasang, kita dapat kembali lagi dan kota Yanjing kembali ke kejayaannya. Damai, kita dapat kembali lagi. Lu Ling'er dengan senang hati menerima pengaturan Li Fugui. Berikutnya, rombongan kemudian kembali ke Universitas Yanjing. Namun ketika mereka hendak memasuki kampus universitas, tanpa diduga, dia langsung berhenti di depan Li Fugui dan yang lainnya. Ketika Li Fugui melihat ini, dia merasa penasaran. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Ma Ding bergegas mendekat dan menatap mata Li Fugui dengan tidak percaya. Beberapa detik kemudian, Ma Ding bertanya dengan lantang, Kamu benar-benar mendapatkan 99 kembali ke satu cermin, Li Fugui. Tersenyum, mengangguk sedikit dan berkata, ya, ada apa? Bisa mendapatkannya? Jika Jiu-Jiu kembali ke cermin, akankah dia membiarkan kami mengambilnya? Haha, sekarang aku sudah mendapatkan cermin ini. Menurutku kamu harus memenuhi persetujuanmu dan biarkan kami mengambilnya, kan? Ma Ding panik, dia berputar-putar beberapa kali. Ketika dia pertama kali mengetahui bahwa tujuan Li Fugui dan yang lainnya adalah untuk mengambil senjata ajaib di Ziyuan, dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Karena dia tahu, dengan orang-orang ini di depan mereka, apalagi mengambil 99 cermin kembali, bahkan jika mereka ingin mengambil perisai Taiksu yang menyegel para elf, itu tidak mungkin. Tidak mau sekarang, pemuda jelek di depanku ternyata mendapatkan senjata ajaib ini. Terkejut, Ma Ding berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Setelah beberapa detik hening, dia menarik napas dalam-dalam. Dia berbalik dan menatap Li Fugui dan bertanya dengan serius, Elf, sekarang kamu telah memperoleh 99 kembali ke satu cermin. Apa yang akan kamu lakukan dengan para elf ini? Li Fugui berkata sambil tersenyum, menurutku tidak ada gunanya melaporkan masalah ini kepadamu, kan? Aku tidak mau, kata-kata itu terlontar begitu saja. Ma Ding sebenarnya berteriak secara emosional kepada Li Fugui. Tidak, kamu harus mengatakan, tidak peduli apa. Kamu harus memberitahuku rencanamu tentang cara memukimkan kembali para elf. Jika tidak, aku akan mati di sini sekarang juga. Li Fugui terdiam. Namun dia tidak bisa berkata banyak menghadapi situasi ini. Lihatlah lonceng rusa di sebelahnya. Dia benar-benar terbang ke Ma Ding. Sambil mengerutkan alisnya, dia menatap Ma Ding dan bertanya, apakah kamu masih ingin menyegel keluarga elfku di jurang bumi? Saat dia melihat ke arah Lu Ling'er, matanya dipenuhi kebencian. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kuku kecil, jangan kira aku tidak tahu.
Nenek moyang kita pernah berkata bahwa kalian para elf mungkin terlihat manis di permukaan, tapi nyatanya kamu memiliki niat jahat. Tinggalkan Universitas Yanjing kali ini. Cepat atau lambat kamu akan membawa konsekuensi pada dunia. Bencana akan datang. Hari ini, sebagai generasi ke-38 penjaga jurang bumi, jika aku melihatmu pergi tanpa memberi sial, maka aku tidak akan punya wajah untuk melihat kudaku setelah aku mati. Nenek moyang klan, kata Mading, dan benar-benar mengulurkan tangannya dan mengeluarkan liontin giok dari pinggangnya. Lulinger melihat ini, jangan menunggu Mading mengambil tindakan. Dia terbang ke depan dan meraih leher Mading, melihat Lulinger hendak mencekik Mading sampai mati. Sudah terlambat. Ini cepat, melihat ada yang tidak beres. Li Fugui terbang mendekat dan meraih pergelangan tangan Lulinger. Setelah melepaskan tangan Mading dari cengkeramannya, Li Fugui bertanya dengan lantang, "Bisakah kamu tenang? Apa yang kamu bicarakan? Ceritakan dengan jelas di depan dariku." Pada saat ini, Mading berlutut di depan Li Fugui. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia berkata kepada Li Fugui, "Saudara Li, saya pikir Anda tidak bisa mendapatkan 99 pengembalian ke satu cermin sebelumnya. Jadi saya meletakkan kata-kata besar saya dan berkata bahwa saya akan membiarkan Anda pergi setelahnya. Kamu mendapatkan 99 pengembalian ke satu cermin. Tetapi sekarang, kamu telah memperoleh 99 cermin pengembalian. Jika aku membiarkanmu pergi sekarang, ketika para elf bergegas keluar dari kampus, itu tidak akan memakan waktu lama dunia manusia berubah menjadi api penyucian karena keberadaan elf. Jadi hari ini, tolong, Anda harus menghancurkan elf ini apapun yang terjadi dan memulihkan masa depan dunia yang damai." Li Fugui juga tidak menyangka Mading bersembunyi begitu dalam. "Saya pikir mereka hanya punya 2 hari tersisa di bumi. Dari mencari jurang maut hingga melepaskan para elf." Dia tidak pernah mengetahui bahwa Mading masih menyembunyikan masalah ini di dalam hatinya. Sekarang, Leng Buding mendengarkan apa yang dikatakan Mading. Li Fugui mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana kamu mengetahui hal-hal ini?" Mading tidak menyembunyikan apapun. Dia buru-buru mengeluarkan ajaran leluhur dari tubuhnya. Berlutut di depan Li Fugui dan dengan cepat membuka ajaran leluhur, Mading menyeka air matanya dan berkata, "Lihat, lihat dulu. Ini adalah ajaran leluhur keluarga Ma kita." Li Fugui menundukkan kepalanya dan membuka ajaran leluhur. Ambil alih dan periksalah dengan cermat, dia hendak berbicara. Tanpa diduga, Lulinger berkata dengan lantang, "Tuan Li, apakah Anda masih percaya dengan apa yang dia katakan? Saya dengan rela meminjamkan Anda cermin Jiu Jiu Guiyi, dan Anda juga berjanji di depan saya bahwa Anda akan mengirim kami ke desa Xiaoxi Anda disegel. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, aku akan segera mengambil kembali cermin pengembalian 99. Pada saat yang sama, kebencian antara keluarga elf kami dan ras manusiamu akan menjadi lebih dalam." Mading tiba-tiba berdiri setelah mendengar ini, menunjuk ke arah Lulinger dan mengancam dengan keras, "Jangan sombong. Kamu harus tahu, berapa banyak dari kalian elf yang tersisa sekarang, kamu sebenarnya ingin menyakiti dunia manusia dengan hampir 10.000 elf. Apa nada besar yang kamu punya? Ingat, selama aku di sini, keluarga elfmu tidak akan pernah meninggalkan Universitas Yanjing." Li Fugui tidak menyangka situasi yang tidak terduga seperti itu akan terjadi. Dia terdiam selama beberapa detik, berbalik dan lihat Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi melangkah maju saat ini, menerima instruksi leluhur yang baru saja diberikan Mading kepada Li Fugui, melihatnya, lalu tersenyum pada Mading dan berkata, "Profesor Ma, jika Anda ingin saya melihatnya,
Anda dapat pergi masalah ini sendirian. Bersambung.